Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan membahas tentang jurnal umum. Jurnal umum yang akan dibahas kali ini adalah perusahaan jasa. Karena di dalam akuntansi terdiri dari dua jenis perusahaan yang akan kita buat jurnalnya. Satu perusahaan jasa dan yang keduanya adalah perusahaan dagang. Dalam pengertian jurnal umum di perusahaan jasa, jurnal umum diartikan sebagai buku harian atau formulir khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi secara kronologis atau sesuai urutan tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan nominal di kolom debit atau kredit. Jurnal di dalam akuntansi adalah tempat pertama kali mencatat transaksi. Jenis-jenis jurnal. Jurnal dalam akuntansi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah tempat mencatat semua aktivitas transaksi keuangan. Sedangkan jurnal khusus hanya mencatat beberapa jenis transaksi tertentu yang berkaitan dengan jenis jurnal khusus tersebut. Fungsi jurnal ini ada beberapa macam. 1. Fungsi historis, 2. Fungsi mencatat, 3. Fungsi analisis, 4. Fungsi instruktif, dan yang kelima adalah fungsi informatif. Manfaat dari jurnal umum ini untuk mengetahui apakah akan menimbulkan pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan. Juga untuk mengetahui jumlah yang akan dicatat pada satu atau lebih perkiraan. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah nominal yang didebet atau dikredit harus seimbang. Selanjutnya, ini digunakan sebagai tanda agar bisa diketahui jumlah suatu yang sudah diposting ke dalam buku besar sesuai dengan perkiraan. Dan juga digunakan sebagai referensi untuk mengetahui jumlah yang sudah dipostingkan ke dalam buku besar harus sesuai dengan nomor perkiraannya. Nah, di sini adalah bentuk jurnal umum terdiri dari 6 kolom, 1 untuk tanggal, 2 nomor bukti, 3 nomor akun, 4 untuk referensi tadi yang sudah dijelaskan, kelimanya kolom debit, dan keenamnya adalah kolom kredit. Di sini keterangan yang tadi, yang kolom 1 berisi tanggal, kolom 2 untuk bukti dokumen, kolom 3 untuk nama akun, kolom 4-nya referensi, kolom 5 adalah nilai nominal di akun debit, lalu kolom berikutnya untuk nominal di kolom kredit, dan penambahan keterangan. Nah, di sini ada contoh yang dapat kita aplikasikan ke dalam kolom jurnal umum. Di sini ada contoh sebuah perusahaan yang melakukan transaksi pada bulan Desember 2020. Di sini ada 2 transaksi. Pada tanggal 1 pembelian peralatan kantor secara tunai sebesar 1.500.000. Ketika terjadi pembelian peralatan kantor, berarti perkiraan untuk ditulis di awal itu adalah peralatan kantor. Di dalam perusahaan ketika membeli berarti akan bertambah. Ketika bertambah, nilai nominalnya kita simpan di kolom debit. Lalu pembelian secara tunai, artinya ini bicara tentang uang yang keluar, atau nama lain uang di dalam akuntansi adalah kas. Untuk penulisan kas keluar, menulis huruf kas itu menjorok ke tengah. Lalu untuk nilai nominalnya kita simpan di kredit karena uang yang kita keluarkan untuk membeli peralatan kantor. Untuk transaksi berikutnya, di sini ada pembayaran sewa gedung sebesar 250.000 tunai. Kalau ada kalimat tunai berarti kita mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang berarti nilai kasnya harus disimpan di kolom kredit.
Kas disimpan di kolom kredit sebesar 250.000 dengan penulisan menjorok ke tengah dan nilai uangnya disimpan di kolom kredit. Kas keluar dikarenakan kita akan membayar sewa dibayar di muka atau pembayaran gedung. Maka untuk pembayaran gedung kita simpan nama akunnya di kolom debit dan jumlahnya juga kita simpan di kolom debit. Ini merupakan contoh yang sangat sederhana ketika kita mengaplikasikan dari transaksi ke dalam kolom jurnal umum. Nah, mungkin sekian dari